firman Tuhan, saya akan mengajak kita semua untuk berdoa lebih dahulu supaya kita siapkan roh, jiwa, dan hati kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa pada sore hari ini kami meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, kami meluangkan waktu untuk diselaraskan dengan firman, kami meluangkan waktu untuk dibentuk oleh Tuhan. Karenanya kami percaya Tuhan, 1 jam ke depan ini adalah momen yang sangat khusus, momen yang sangat spesial di mana kami bersekutu dengan Engkau secara firman dan secara persekutuan dengan satu dengan yang lain. Karenanya kami berdoa, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi kami masing-masing dimanapun tempat kami berada. Ada yang di Singapura, ada yang di Indonesia, ada yang di Malaysia, dan juga di tempat yang lain. Kami percaya bahwa justru teknologi dipakai oleh orang-orang percaya sehingga kami bisa bersekutu tetap walaupun melalui online. Dan kami berdoa ya Tuhan, apa yang kami bahas pada sore hari ini sungguh-sungguh betul-betul adalah inspirasi daripada Tuhan, dan saya berdoa kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi dan menjamah. Dalam nama Yesus saya berdoa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya, dan hari ini saya mau membahas yaitu mengenai satu topik yang sangat penting, yaitu ini yang saya sebut godly eternal vision for the season, ya. Jadi bagaimana kita perlu mengerti mengenai visi Tuhan, ya, secara kekal di musim-musim yang seperti ini. Dan kenapa kita harus mengerti mengenai visi Tuhan? Karena saya sebut next, ini adalah masa-masa yang sangat membingungkan. Bukankah tidak ada yang bisa menebak what is going on hari-hari yang ke depan? Bahkan di Indonesia, Jawa, dan Bali, ya, kita baru saja mengalami PPKM, ya, pembatasan wilayah, dan tadinya sampai Juli 20, kemudian di-extend lagi hanya 1 minggu. Sampai 26. And what's next after that? Dan ini bukan kali yang pertama, tetapi sudah berulang. So ini bukan hanya berdampak hanya kepada dunia medis, ya. Dan dunia medis pun kita semuanya tahu, di Singapura juga saya dapat informasi sedang tinggi-tingginya saat-saat ini, ya kan? Dan di Indonesia juga sama, di Australia juga sama, dan di negara-negara lain, dan banyak pendekatan-pendekatan medis yang memang sedikit berbeda satu dengan yang lain. Karena apa? Karena this is a new virus yang betul-betul belum pernah dialami sebelumnya. Dunia bisnis juga sedang mencari format-format yang baru. Dan semua strategi yang lama tidak bisa berjalan dengan efektif pada saat-saat ini. Berapa banyak perusahaan-perusahaan PT-PT yang sebetulnya solid tiba-tiba kolaps masa-masa corona seperti ini. Dan inilah yang membuat banyak orang semakin tidak tahu apa yang harus mereka pegang di dalam menghadapi lockdown dunia pendidikan. Ya, pasti siapa yang punya anak di sini? Yang punya anak yang sedang sekolah. Sangat-sangat buat saya sebagai orang tua, sangat-sangat betul-betul masuk ke dalam satu dimensi yang baru, ya kan? Saya juga adalah pengajar. Minggu lalu saya baru saja mengadakan pertemuan, dan bahkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Agama menyatakan bahwa diperlukan sebuah sistem pembelajaran yang sangat-sangat revolusioner bagi Indonesia, yaitu 70% praktek dan 30% teori. Wow, can you imagine that? 30% hanya teori saja, tetapi 70% melakukan praktek-praktek lapangan, dan SKS menjadi bukan lagi satuan, SKS itu sistem kerja semalam ya orang bilang, ya. Ya. Nah, jadi bukan lagi satuan jam, tetapi menjadi satuan kegiatan. Dan ini betul-betul sebuah langkah revolusioner dalam satu sisi, tetapi juga langkah yang betul-betul harus berani dilakukan. Saya melihat ada STT di Batam, bukankah juga demikian? Di semua STT juga mengalami hal-hal yang sama. So we are entering into a very confusing in one way season. Masa-masa yang tidak menentu, dan yang saya sebut sebagai liquid. Semuanya menjadi cair. Gereja pun demikian.
Ya kan? Gereja pun menjadi liquid, menjadi cair. Nah, siapa yang di hari Minggu ya beribadah lebih dari satu gereja? Coba. Ya kan? Karena it's only one click away, betul kan? Mau gereja A, tinggal diklik. Setelah itu mau ke gereja B, tinggal diklik. Semuanya online service tersedia. Yang membingungkan juga yaitu hamba-hamba Tuhannya juga menjadi bingung. Jemaat saya sekarang berapa ya? Apakah bertambah, apakah berkurang, apakah mix ataupun sebagainya. Dan data inilah yang menjadi sesuatu yang perlu mendapat pendekatan yang baru. Klik. Karenanya ada old saying yang selalu tentunya bukan barang baru lagi. Ada old saying berkata, the only certainty in the world is uncertainty. Yang betul-betul pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Iya kan? Karena ketakutan akan muncul, saudara, ketika segala sesuatu menjadi tidak menentu. Bahkan di dunia politik pun demikian, di dalam dunia pendidikan anak saya pun juga mengalami sedikit kesulitan dalam arti keep up with the new system gitu di dalam pembelajaran, dan hal-hal seperti ini perlu mendapat perhatian khusus. Kenapa? Karena ada satu ciri yang manusia selalu alami adalah klik, yaitu apa yang disebut oleh Andrew Smith, ya. People fear what they don't understand. Ketika kita tidak tahu apa yang sedang kita alami, ya, bukan hanya masa-masa pandemik dan juga medis, tetapi masuk ke dalam berbagai dimensi lapisan masyarakat yang lain. Dan yang muncul adalah ketakutan ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Makanya semua indikator-indikator hal-hal yang negatif menjadi cenderung tinggi sekarang. Ya, kriminal cenderung menjadi tinggi. Mungkin ada yang di Singapura dan juga negara-negara lain, ya, mungkin ada yang belum dengar. Tapi pernahkah Anda dengar bahwa akan ada riot sekarang nih? Beberapa hari-hari sekarang ada demo di Jakarta. Itu satu hal yang Anda akan miss kalau Anda tinggal di luar negeri. Yaitu nggak ada demo di sana. Di Indonesia masih ada, gitu kan? Tapi kita berdoa ya semuanya yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, ya kita berdoa semuanya bisa diredam. Tetapi itulah yang terjadi sekarang. Sudah masuk ke tatanan sosial di mana orang sudah muak, orang sudah tidak nyaman lagi dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan ketika mereka di titik tersebut secara sosial, ketika ketakutan, kegelisahan, dan anxiety itu tidak bisa dibendung, maka yang muncul adalah chaos ataupun kekacauan. Banyak rumah tangga lagi kacau. Banyak jemaat-jemaat lagi kacau. Banyak yang akhirnya lari ke dosa yang lama. Ada yang lari ke narkoba. Beberapa bulan yang lalu, saya sedang ada transaksi dan saya harus bertemu dengan satu orang, laki-laki, pria. Lalu setelah transaksi itu selesai, saya melihat wajahnya, saya melihat matanya. There is something wrong with this guy. Ada sesuatu, matanya sembab, ya, hidungnya agak merah, betul-betul sedih sekali wajahnya. Lalu saya berkata, brother, gini, segala sesuatu sudah selesai, masalah transaksi, bolehkah? Dia nggak tahu bahwa saya pendeta. Bolehkah saya berdoa buat Anda? Duduk aja sebentar. I need 5 to 10 minutes. I want to talk personally with you. Saya bilang begitu. Dan di situ saya berdoa, saya minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, kiranya tuntunan surga terbuka, hikmat turun. Dan ya karena masa-masa pandemik ya, kita jaga jarak. Tapi saya berdoa, Tuhan, apa yang menjadi tuntunanmu buat dia? Lalu saya berdoa biasa saja, Tuhan berkati orang ini dan sekian dan sekian. Sampai tiba-tiba ada muncul di dalam satu impresi yang Tuhan berikan dalam hati saya. Bilang, jangan masuk dunia narkoba. Saya juga yang kaget. Loh, kok begini? Saya sampaikan, jangan sentuh-sentuh dunia narkoba. Amin. Tahu nggak? Setelah doa, makin jadi dia menangisnya. Makin jadi dia menangis. Setelah itu, baru dia bisa bicara. Pak, Bapak tahu dari mana?
I'm not saying a word, ya kan? Saya nggak tahu dari mana, saya bilang. Tapi karena saya juga nggak tahu dia Kristen atau tidak, makanya saya harus hati-hati. Saya katakan, ya saya dapat impresi, gitu. Saya hanya katakan begitu. Lalu dia katakan begini, yang saya tidak pernah lupa sampai hari ini. Actually, Pak, saya ini udah dapat WA, teks dari kawan saya yang dulunya di dunia narkoba, dan I want to say yes. Gitu. Saya dulunya bukan bandar, dia dulunya delivery online narkoba. Dan tapi karena bulan ini dia akan di PHK. Dia betul-betul nggak tahu lagi. Anak dia masih baby, ya kan? Dia perantauan dengan istrinya, dan dia betul-betul mau back to the sinful life before, karena sudah nggak ada lagi jawaban, sudah nggak ada lagi apa yang bisa dia lakukan, karena bukan salah dia akan di PHK, dan bahkan gaji dia 3 bulan akan dipotong oleh karena company-nya broken down, bankrupt. Dia betul-betul menangis sejadi-jadinya, dan dia berkata begini, kalau saya nggak ketemu Bapak hari ini, saya akan katakan ya. Gitu. Tapi entah kenapa waktu Bapak berdoa, aduh Pak, betul-betul itu betul-betul jawaban dari Tuhan. Tuhan ingatin saya. Baru bla dan bla dan bla. What is going on here? Ketakutan muncul ketika chaos terjadi di dalam hidup kita, dan kita akan mengambil keputusan-keputusan yang salah. Itu sebabnya hari ini saya sangat-sangat bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, wherever you are. Karena apa? Karena kita perlu mengerti godly vision for the season. Kita perlu sungguh-sungguh mengerti visi Tuhan. Kalau tidak, maka akan banyak blunder, akan banyak keputusan-keputusan yang kita lakukan di luar Tuhan. Klik. Firman berkata dalam Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa. Karena apa? Tidak mengenal Allah. Dan translation yang lain berkata, klik, yaitu dalam bahasa Inggris dikatakan for lack of knowledge. Karena tidak memiliki pengetahuan. Karena tidak memiliki knowledge. Kita akan hancur kalau kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya pada hari-hari ini. Karenanya saya rindukan setelah kita selesai dalam Bindos Plus ini, Anda yang sering ke gereja, welcome. Anda yang juga baru mulai mengenal Tuhan, welcome. Kita semua harus mengenal apa yang menjadi visi Tuhan. Apakah memang ada Tuhan di tengah-tengah pandemik ini? Let us find out. Klik. Godly eternal vision adalah sebuah perspektif Tuhan terhadap kehidupan manusia melalui rencana dan kehendaknya yang kekal. Seringkali ketakutan akan mengancam ketika segala sesuatu kita lihat secara perspektif manusia. Maka kita akan bisa dikalahkan. Tetapi eternal vision adalah sebuah sudut pandang Tuhan yang selalu berkaitan dengan kekekalan, berkaitan dengan rencananya, berkaitan dengan kehendaknya terhadap manusia, dan kita akan mengerti sungguh bahwa selalu ada rencana Tuhan, selalu ada yang namanya campur tangan Tuhan di dalam kehidupan manusia. So, milikilah visi ini. Tanpa visi ini, we will perish. Kita akan binasa. Definisi yang kedua dari godly eternal vision adalah klik, yaitu perspektif Tuhan yang memampukan. Nah, ya kan? Jadi perspektif Tuhan itu bukan hanya menjadi bagian Tuhan, klik next slide, tetapi juga memampukan kita sebagai manusia, ya, untuk hidup dengan tujuan ilahi. Sehingga kita tahu bahwa setiap langkah di dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki visi eternal yang daripada Tuhan, maka kita akan hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi segala sesuatu kita tahu ada tujuan ilahi yang Tuhan miliki dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan bukanlah Tuhan yang pasif. Tuhan bukanlah Tuhan yang hanya dalam konsep Yunani, ya, seperti Zeus. Tuhan digambarkan sebagai, kalau Anda bayangkan papan catur, ya, Tuhan digambarkan sebagai orang yang sedang bermain catur, dan setiap pionnya ini terserah dia
Ada yang mau dikorbankan, bishop itu apa ya? Luncur ya. Luncur itu mau dimakan, nih saya kasih gitu. Ada pion-pion nih, saya kasih ke lawan. Makan deh tuh. Iya kan? Dan Tuhan itu digambarkan sebagai orang atau pribadi yang senang sekali mempermainkan bidak-bidaknya. Tetapi tidak demikian sesungguhnya. Tuhan justru ingin campur tangan di dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan betul-betul care. Tuhan betul-betul tahu apa yang Anda sedang alami. Dan Dia mau berbuat sesuatu di dalam kehidupan Anda dan saya. Karenanya di saat ini, izinkan Tuhan berinteraksi di dalam kehidupan kita. Supaya kita akan bertindak sesuai dengan tujuan ilahi. Yang ketiga, klik. Bahwa teologi Paulus ya menunjukkan bagaimana tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan corona? Saya ingin sampaikan satu hal. Tidak ada yang membuat Tuhan terkejut. Nothing surprises God. Tetapi sudah disampaikan melalui diri seorang Paulus ya. Dan saya akan mengupas dengan singkat, yaitu 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Saya percaya dengan pewahyuan yang dari surga, Tuhan menaruh visinya itu di dalam diri seorang Paulus dan disampaikan di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Nanti jika Anda punya waktu, bacalah the whole chapter ya mengenai 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Tapi saya akan summary menjadi 3 hal. Klik, yaitu visi Tuhan untuk hari-hari terakhir ini. Godly vision for the season. Visi Tuhan untuk masa-masa yang seperti ini sudah terdapat di dalam Alkitab. Karenanya Alkitab bukanlah kitab yang ditulis oleh manusia. Alkitab bukanlah kitab seperti tulisan Paulus, bukanlah hanya berlaku bagi zaman Paulus, yaitu dia hidup kurang lebih di sekitar abad tahun 60 sampai 100 Masehi. No, tetapi ada warning ya yang Tuhan berikan untuk hari-hari terakhir di mana kita hidup. Klik, karena di ayatnya yang ke-1, saya akan baca buat kita, 2 Timotius 3 ayat 1, klik. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang apa? Sukar. The days ahead will be troublesome. Hari-hari ke depan ada masa-masa yang sukar. Nah, Pastor, apa nih hari-hari terakhir? Itu kan akhir zaman, nanti kalau blood moon datang. Nanti kalau Tuhan Yesus mau datang kedua kali. Makna hari terakhir ini perlu kita maknai. Yang pertama, yaitu hari di mana Paulus sedang menantikan ajalnya. Nah, buat dia itulah hari-hari yang terakhir. Betul? Tapi yang kedua memiliki makna adalah the ends of days. Artinya adalah di akhir-akhir ketika manusia selesai hidup di bumi. Dan yang ketiga adalah maknanya ketika si pembaca ya akhirnya harus mengakhiri hidupnya di dunia ini. Nah, karenanya ayat ini betul-betul applicable di dalam kehidupan kita, yaitu masa-masa di akhir zaman ini. Dan dikatakan kita tahu semuanya, ya kan, manusia akan mencintai dirinya sendiri, mereka akan cinta uang, mereka akan memungkiri ibadah, mereka akan berlagak tahu, sok tahu, melawan orang tua dan sebagainya. Silakan Anda baca. Tetapi yang saya mau fokuskan pada hari ini adalah hari-hari terakhir adalah masa-masa yang sukar. Dan pertanyaan globalnya yang sekarang muncul adalah klik, Pastor, apakah COVID is the end of age? Apakah COVID betul-betul menjadi tanda akhir zaman? Kenapa orang bisa bertanya demikian? Saya dapati bahwa hal-hal ini juga muncul melalui sebuah peristiwa-peristiwa yang saya akan tuntun kita sama-sama, ya, sehingga terbentuklah pertanyaan ini. Nah, nanti kita akan jawab sama-sama di breakout room ya. Nah, oke, karena there will be question and answers. Nah, klik. Mengapa ya ada banyak ramalan tentang COVID? Nah, inilah yang membentuk sebuah paradigma bahwa COVID ini adalah akhir zaman. Kenapa? Ada banyak ramalan-ramalan ternyata yang muncul mengenai COVID ini. Nah, saya berikan beberapa ya. Klik. Yang pertama adalah Dean Koontz menulis sebuah novel actually, The Eyes of Darkness, tahun 1981.
Dan dia dalam buku ini menyatakan bahwa nanti di tahun 2000 sekian ya akan ada penyakit yang melanda ke seluruh dunia, yaitu penyakit pneumonia paru-paru, pernafasan dan sebagainya. Dan ada kata Wuhan 400. Gitu. Entah dari mana dia sampaikan ada kata Wuhan 400. Dan inilah yang kemudian menjadi sebuah berita yang begitu membuming bahwa sudah ada yang meramal. Yang kedua, Sylvia Brown, klik. Dia menulis The End of Days. Wow, dia menulis buku ini tahun 2008 dan meninggal tahun 2018. Actually, she never even realized that her prophecy came to pass. I should not say prophecy actually, prediction ya, prediction lah gitu. Dan waktu dia memprediksi dia sudah meninggal dunia dan dia berkata tahun 2020 akan ada penyakit pneumonia, pernafasan, penyakit respiratory yang akan melanda seluruh dunia. Wow, dan bahkan bukunya sangat menarik kan, Prediction and Prophecies about the End of the World. Jadi orang-orang sangat terfokus dengan wah ternyata memang sudah diramalkan. Ternyata memang sudah akan terjadi. So is it the end of days? Ya kan? Berikutnya ada lagi Megatrends 2000. Nah, John Naisbitt, para pebisnis pasti tahu ini. Patricia Arbuden, The New Direction for the 1990s. Ya, dari tahun 90 untuk masuk ke tahun 2000 dinyatakan ada banyak hal yang akan terjadi. Dan politik, ekonomi dikatakan bahwa every 10 years, setiap 10 tahun akan ada decline, akan ada penyusutan di dalam bisnis dan juga ekonomi dan politik akan chaos. Dan itulah yang juga diangkat untuk menjadi sebuah dasar bahwa kita sedang memasuki akhir-akhir zaman. Dan bukan hanya itu, kita tahu beberapa berita yang terpercaya seperti CNN, klik, pernah menyatakan bahwa Bill Gates memiliki rancangan karena di salah satu interviewnya sebelum COVID, dia pernah berkata, ditanya oleh seorang interviewer, Bill Gates, apakah yang bisa kemungkinan menjatuhkan bisnis seluruh dunia? Dan Bill Gates berkata, ada yang akan menghentikan ataupun membuat bisnis menjadi kolaps dalam skala internasional, yaitu kalau ada pandemik ataupun kalau ada penyakit yang menyerang seluruh manusia. Dan pernyataan itu dipakai untuk membangun sebuah teori mengenai Bill Gates lah behind everything dan sebagainya dan sebagainya. Inilah yang membuat bingung, betul nggak? Ya kan? Inilah yang membuat banyak sekali orang-orang menjadi don't know what to do, menjadi betul-betul hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan tidak percaya akan segala hal. Bahkan ada yang menentang pemerintah untuk melakukan vaksin dan sebagainya. Itu sebabnya saya mau spend time apa yang menjadi visi Tuhan dan bagaimana kita solve the problems yang akan muncul. Dan kita tahu apa yang harus kita pegang. Apa yang Alkitab katakan mengenai masa-masa yang sukar yang kita sedang jalani. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sebuah teori-teori yang lain dan juga ada yang menentang mengenai vaksin karena vaksin adalah antikris dan chip 666. Ada yang pernah dengar itu? Dan akhirnya ada reluctancy. Apa itu reluctancy ya? Ketidakmauan. Sorry ya, mungkin itu bukan kata yang tepat. Untuk menolak vaksin, nggak mau divaksin. Nah, karenanya saya perlu kita luruskan, apa sih sebenarnya tujuan Tuhan? Nah, sebelum saya masuk ke dalam tujuan Tuhan, please note, klik beberapa hal yang perlu kita pahami. Pertama, teknologi microchip ya selalu dicurigai oleh kalangan Kristen tertentu. Bukan hanya sekarang ini, tapi dari dulu. COMPUTER, komputer ya, ada yang namanya teori mengenai angka. C adalah 3, O berapa itu ya? Abjad. Nah, itu kalau di jumlah-jumlah dengan caranya menjadi 666. So computer is devil, computer is Satan. Itu munculnya tahun 70 80-an. Wah, itu booming sekali.
Tapi sekarang mana pendeta yang masih pakai tulisan dan masih pakai paper base? Nah, siapa? Nggak ada, semuanya udah pakai laptop semua, ya kan? Tetapi pernah modelnya seperti itu. Pernah lagi muncul yaitu barcode. Masih ingat kan? 666. Jadi depannya 6, tengahnya 6, endingnya juga 6. Wah, ini 666. Jangan pergi ke department store yang pakai apa tuh? Scanner. Ya kan? Sekarang di mana coba? Ya, bayar parkir pun sekarang harus pakai scanner. Nah, itu 666 dan sebagainya dan sebagainya. Dan sekarang yang muncul adalah vaksin berkaitan dengan 666. Vaksin berkaitan dengan antikris dan sebagainya. Sorry to say, walaupun banyak orang pergi ke gereja, walaupun orang banyak berdoa dan banyak baca Alkitab, tetapi goncangan yang seperti ini, banyak yang membuat iman itu goyah sungguh-sungguh. Betul apa betul? Tapi ingatlah, ya, akal budi Tuhan berikan sebagai anugerah Tuhan. Poin yang kedua, inilah tanggung jawab manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pakailah akal budi kita. Ya, jangan mudah terhasut dengan informasi-informasi yang ada di luar sehingga kita tidak menggunakan nalar kita. Sehingga jangan sampai kita terjebak. Poin yang ketiga, memang kita juga harus berhikmat. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, ya. Jadi perlu ada beberapa pertimbangan etis, pertimbangan teologis, pertimbangan tanggung jawab. Kalau ada hal-hal barang-barang yang masuk ke dalam tubuh kita, memang kita harus tahu apa itu. Memang kita harus tahu benda apa itu. Karena kita adalah bait Roh Kudus. Jangan sampai kita tidak tahu barang apa, benda apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi memang kita perlu memilah-milah dari berbagai sudut pandang. Ada kalangan, ya, karena ini juga menjadi booming, I don't know in Singapore, tapi di Indonesia juga banyak sekali yang kalangan-kalangan Kristen menganggap bahwa vaksin mengandung microchip dan microchipnya itu lebih kecil daripada butiran-butiran seeds atau benih dan bisa ada di dalam cairan. Ketika divaksin maka kita akan terdeteksi sebagai pengikut 666 di dahi dan di tanda tangannya, ya kan, Wahyu. Dan 666 adalah bilangan, dan barang siapa menerima bilangan itu, maka ia akan terhilang dari keselamatan, dan sebagainya. Hal-hal ini betul-betul membuat chaos secara iman. Tapi saya ingin sampaikan satu hal, penggalian teks Alkitab ya harus dilakukan oleh orang yang mahir, orang yang mengerti firman Tuhan, dan gunakanlah perangkat hermeneutika yang ada. Perangkat hermeneutika maksudnya sederhana mengenai kitab Wahyu adalah begini. Kitab Wahyu memiliki begitu banyak simbol-simbol dan perkataan-perkataan simbolis yang berbahaya ketika kita memaknainya secara letterlock. Letterlock apa tuh? Ya, ada yang menerjemahkan tuh ke bahasa Inggris. What is letterlock ya? Oke, ya secara hurufiah, secara harafiah. Karena kitab Wahyu adalah kitab yang sangat-sangat misterius. Dan saya ingin tambahkan satu hal, ya, bahkan penafsir-penafsir Alkitab dan komentari-komentari Alkitab memiliki berbagai sudut pandang yang berbeda mengenai kitab Wahyu. Nah, oke. Jadi saya berdoa teman-teman di Bindov ya saat-saat ini semakin mengerti bagaimana penafsiran Alkitab. Tapi jangan sampai penafsiran Alkitab yang berbeda-beda membuat kita bingung dan justru yang muncul adalah ketakutan. Nah, sekarang saya akan sampaikan apa kalau begitu tujuan Tuhan for this season. Klik. Tujuan Tuhan di dalam sakit penyakit adalah yang pertama. Penyakit adalah bagian integral dalam kehidupan manusia. Tidak ada satu orang pun di dunia ini ya yang tidak pernah sakit. Ya kan? So it's part of life lah. Ya kan? Kadang kita flu, ya kan? Kadang kita pilek, dan itu adalah sakit penyakit. Sakit penyakit adalah akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. That's theological perspective. Ya, walaupun memang kita selalu menjaga kesehatan, tetapi sakit penyakit itu memang adalah bagian dari
kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, yang kedua, penyakit terjadi dengan berbagai alasan. Yang pertama, bisa saja penyakit itu adalah hukuman Tuhan. Yang kedua, penyakit bisa juga adalah serangan iblis. Iya kan? Nah, itu poin kedua dan ketiga. Tetapi hati-hati, be very careful. Wah, kalau ada orang sakit berarti lagi dihukum sama Tuhan. Tidak berarti ya semua penyakit adalah hukuman Tuhan. Nah, betul dong. Apakah iblis bisa menyerang dengan sakit penyakit? Bisa. Tetapi tidak berarti semua sakit penyakit berasal dari perbuatan jahat iblis. Nah, we need to understand lah. Ya, coba makan sambal banyak-banyak. Ya, 3 botol sehari. Ya, pasti sakit perut. Wah, ini iblis nih, iblis nih. Ada kuasa iblis di dalamnya, tengking dalam namis. Bukan. Gitu. Nafsu makan kita yang harus dibereskan. Iya kan? Nah, demikian juga dengan COVID-19, ya, adalah virus yang saya sebut begini, yang menjangkit banyak manusia. Memang banyak rekan-rekan kita yang sedang berduka, bahkan harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang dikasihi meninggal dunia. Tetapi penyakit ini tidak lepas dari kedaulatan Tuhan. Penyakit ini tidak lepas dari kemahatauan Tuhan. Dan saya ingin sampaikan sesuatu bahwa ada banyak cara seseorang meninggalkan dunia ini. Ada yang dari sakit penyakit, ada yang dari usia, ada yang dari komplikasi, ada yang dari kecelakaan dan sebagainya. Tetapi cara seseorang meninggal dunia tidak paralel serta-merta menunjukkan kondisi rohani dia. Nangkep maksud saya? Jadi jangan dikatakan bahwa kalau ada yang meninggal karena COVID karena Tuhan tidak memproteksi dia. Wait a minute. Gitu. Hati-hati. Ada begitu banyak orang yang mulai menjuruskan bahwa orang-orang Kristen tidak akan terkena COVID, ya kan? Orang-orang Kristen tidak akan pernah terjangkit oleh COVID-19 dan sebagainya dan sebagainya. Mari kita melihat tujuan perspektif Tuhan, godly vision bagi kita semua, supaya kita tidak bingung, tetapi kita juga tahu apa yang harus dipegang. Klik berikutnya, ya. Jangan menjauhi yang sedang terpapar. Memang kita tolak virusnya, tetapi kasihilah. Karena kita satu keluarga di dalam Tuhan. Amen. Bindov is a big family of God. Dan mari kita saling support. Mari kita saling doakan. Mari kita saling boost up setiap rekan-rekan kita. Dan kita doakan. Oke. Nah, poin yang kedua tadi saya sudah sampaikan. Ya, bahwa penafsiran-penafsiran wahyu sampai saat ini pun banyak perbedaannya. Tapi janganlah perbedaan memisahkan kita. Tapi biarlah perbedaan itu ya menjadi sebuah referensi buat kita. Tapi kita tetap mendukung dan kita tetap tahu bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Jadi berilah respon positif ya kepada setiap orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Karena berbeda tidak selalu harus berkelahi kan, berbeda tidak selalu harus bermusuhan, tapi berbeda dalam taraf tertentu, it's okay. Tetapi tidak bisa dijadikan sebuah dasar bahwa dia itu sesat atau tidak. Klik. So, Pastor, intinya apa? Hari-hari terakhir banyak hal-hal yang sukar akan datang, tetapi dalam ayat berikutnya 2 Timotius pasal yang ketiga menunjukkan satu hal. Milikilah hubungan yang erat. Have a very close relationship with God and with your spiritual mentor. Nah, ini penting. Milikilah hubungan yang kuat. Saya percaya Bindov Plus, sama seperti tadi Pak Arianto katakan, it's a good community. It's a healthy community. It's the community that will protect you, yang komunitas yang akan memproteksi kita dan membuat kita melihat tidak sendirian, tetapi ya terkoneksilah juga dengan mentor spiritual Anda. Klik. 2 Timotius 3 ayat 10. Paulus berani berkata, engkau telah ikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Karenanya berakarlah di dalam satu kelompok yang sehat.
Jangan menjadi jemaat GJJ, gereja jalan-jalan. Nah, itu yang bikin pusing. Itu yang bikin galau, itu yang bikin uncertain. Makanya seperti tadi katakan, kalau ketika galau, ketika tidak tahu apa yang harus dipegang, maka yang terjadi adalah apa? Chaos di dalam iman. Ya kan? Bahkan saat-saat ini ada yang lebih mengerikan lagi. Klik, yang saya sebut mengerikan adalah sumber teologinya adalah YouTube, teologi YouTube, teologi Facebook, dan teologi Instagram. Bahkan ada yang lebih percaya apa kata YouTube daripada pendetanya. Iya kan? Saya harus katakan stop. Kenapa? Karena when you're in trouble, YouTube will not help you. But when you in trouble, you will find your pastor. Ya kan? Nah, ayo. Kalau lagi masalah, YouTube memang menolong. Kalau lagi masalah, kalau lagi problem, kalau lagi betul-betul need help, kita lari kemana? Ke gembala. Ya, di sini ada Pastor Peter as your shepherd. Ya, get a close relationship with him. Ada Pak Rianto. Ikat hubungan yang kuat. Karena apa? Seperti tadi, Paulus katakan, yang terpenting adalah ketika Paulus berkata, ajaran, cara hidup, pendirian, kesabaran, kasih, dan ketekunan, ini bukan sekedar berbicara mengenai knowledge yang disampaikan kepada Anda. Tetapi a good shepherd, a true shepherd, gembala yang sejati menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itulah yang akan memproteksi kita dari kegalauan, kebingungan, tidak tahu entah mau kemana, dan kegoncangan iman. Yaitu apa? Ketika kita tahu Pastor Peter will always be there to support. Pastor Peter ada buat kita untuk menopang, untuk betul-betul menjaga. Pak Rianto ada untuk menyatukan. Ketika kita don't know what to do, yang kita cari adalah gembala-gembala kita, senior-senior mentor kita. Supaya apa? Kita tahu we are in a good ground. Kita ada di tanah yang baik. Dan banyak perpecahan bisa muncul karena teologi YouTube tadi. Saya nggak percaya mengenai nama Allah. Yang saya pakai hanyalah Tuhan. Kenapa? Karena menurut YouTube, pembicara ABC, Allah itu adalah istilah asing. Dan dewa bukan orang Kristen. Yang betul adalah Tuhan. Dan sebagainya. Itu baru teori pertama. Ada lagi teori yang kedua. Ada lagi teori mengenai COVID dan konspirasi dan sebagainya. Dan dikaitkan dengan iman Kristen. Ada lagi yang mengenai vaksin dan sebagainya, dan membuat banyak sekali orang-orang menjadi bingung. Yang saya katakan hanyalah satu. Stop, consult with your senior pastor, konsultasilah, ngobrollah dengan Bapak Gembala, dan Bapak Gembala itulah yang akan memberikan kedamaian dan ketenangan. Amen? Itu yang Paulus katakan. So, jangan menjadi bingung. Yang ketiga, sebelum saya berakhir. Visi Tuhan, rencana Tuhan yang kekal adalah mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan. Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran. Tetapi segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Klik 2 Timotius 3 ayat yang 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Sampai di sini. Kalau ada yang berkata bahwa dia dapatkan ilham dari Tuhan. Kalau ada yang berkata dia dapatkan bocoran orang dalam. Nah, apa tuh bahasa Inggrisnya? Saya nggak tahu deh. Translator yang harus punya urusan. Tahu kan maksudnya ya? Kalau ada, ini bocoran orang dalam nih. Gitu. Kita tahu nih bahwa virus ini ternyata dari sini nih. Ini bocoran orang dalam dan tidak ada yang tahu gitu. Dan ini memang Tuhan yang bisikan saya. Saya dapat mimpi tadi malam bahwa Tuhan tunjukkan bahwa virus ini begini. Ini nggak banyak orang yang tahu. Hati-hati. Di Alkitab pun sudah ditegur bahwa ada kalangan-kalangan yang selalu berkata dia adalah kalangannya eksklusif, tidak dimiliki pengetahuannya orang lain, dan itu sesat. Hati-hati. Kenapa? Karena dikatakan begini. Perhatikan baik. Segala tulisan diilhamkan oleh Allah, ya, even the Bible, dan juga pewahyuan, dan juga tuntunan daripada Tuhan. Semuanya bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, dan final word-nya adalah memperlengkapi setiap orang untuk melakukan apa? Perbuatan baik. Semua tuntunan Tuhan, semua visi daripada Tuhan
membuat kita melakukan perbuatan yang baik. So, keluarlah dari nutshell Anda, keluarlah dari kesendirian Anda, keluarlah dari rasa merasa betul-betul saya adalah orang yang termalang di dunia, bisnis lagi down, Tuhan nggak perhatikan saya terkena COVID, di mana Tuhan, saya jadi orang ateis karena ternyata doa saya nggak dijawab sama Tuhan. Tuhan, kenapa keluarga saya ada yang terpapar? Papa saya dipanggil Tuhan karena COVID, suami saya, istri saya dipanggil, aduh betul-betul dunia runtuh dan Tuhan stop. I quit becoming a believer. Dan hal sebagainya. Saya ingin sampaikan satu hal. Ya, iblis selalu membisikkan begitu banyak hal yang negatif dan membuat kita kehilangan kekuatan iman. Tetapi ingat baik-baik, itu bukan daripada Tuhan. Roh Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan. 2 Timotius 1:17 berkata apa? 2 Timotius 1:7. But God has not given us the spirit of fear. Tapi Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. But the spirit of love and of a sound mind. Tetapi roh kasih dan pikiran yang tenang. Saya berdoa, hari ini renungan firman Tuhan memberikan ketenangan buat kita. Saya berdoa renungan firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita kepastian. Saya berdoa renungan firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita pegangan yang kuat. Sebelum saya selesai, beberapa bulan yang lalu, saya juga alami hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Saya mendapatkan vaksin, yaitu AZ, ya, AstraZeneca. Waduh, itu yang berat itu, dosisnya 70, ya kan? Dan you know what? Setelah divaksin, betul-betul, seperti saya terkena COVID. Langsung meriang, langsung demam, semua sendi sakit sekali dan badan gemetar, tidak bisa tidur, kepala begitu berat. Di sini saya katakan dalam hati kecil, ini vaksin apa corona ya? Kok betul-betul seperti virusnya ini lupa dimatikan gitu. Mungkin kayaknya virusnya betul-betul alive gitu, bahkan lebih kuat, lebih seger gitu virusnya ini. Lah, dan di hari itu, hari kedua, saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Dan actually itu adalah hari Jumat, di mana saya punya 2 services. Ya, saya ada 1 service yang saya harus laksanakan dari Filipina, dan setelah itu di malamnya saya ada juga doa menyembah bersama yang beberapa orang juga datang di hari ini. Dan di siang itu sungguh saya harus berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, apa ini? Tuhan, saya berdoa, belas kasihan-Mu turun. Dan saya ambil gitar, Roh Tuhan memberikan inspirasi dalam hati saya dan memberikan sebuah pujian penyembahan. Saya lantunkan pujian tersebut, penyembahan tersebut. Roh Tuhan membangkitkan roh, jiwa, dan tubuh saya. Dan saya kembali menjadi kuat. Pelan, tidak ada yang di-cancel, semua berjalan dengan baik. Itu yang saya sebut blessing in disguise. Ya kan? Alkitab berkata the treasures of darkness, yaitu di mana ada harta-harta di tengah kegelapan. Ada berkat di balik segala sesuatu yang kita alami. Percayalah, inilah saat-saatnya di mana kita harus berserah sama Tuhan dan kita akan lihat justru ada berkat yang mengalir. Saya ingin share kepada kita sekalian pujian penyembahan ini, dan sungguh saya berdoa juga kalau ada rekan-rekan yang sakit, ada yang sedang terpapar, ada yang sedang di pembaringan pesakitan, ada yang ada di rumah sakit, di ICU, saya dorong, lantunkan pujian penyembahan ini, karena pujian penyembahan ini berasal dari tempat yang sama. Ketika saya betul-betul lemah tubuh, tapi Tuhan justru bangkitkan dengan pujian dan penyembahan. Dan saya berdoa justru hal ini menjadi berkat buat kita sekalian, dan izinkan saya lantunkan penyembahan ini bagi kita sekalian, dan nanti saya akan minta tolong teman saya juga akan menaruh link YouTube-nya di chat to everyone, sehingga Anda semua bisa memutar lagu ini kapan saja Anda mau. Oke, silakan. Di dalam lindungan yang maha tinggi,
tempat perlindungan hanya Kau Tuhan. Ku percaya kubu pertahananku, Yesus Tuhanku dan Allahku. Oh, di dalam lindungan yang maha tinggi, tempat perlindungan hanya Kau Tuhan. Ku percaya kubu pertahananku, oh Yesus Tuhanku dan Allahku. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku sembah Kau untuk selamanya. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku sembah Kau untuk selamanya. Ku sembah Kau untuk selamanya. Ku sembah Kau untuk selamanya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Penyembahan ini saya ambil dari Mazmur 91. Bahwa orang-orang yang ada di dalam perlindungan yang maha tinggi akan mendapat perlindungan Tuhan di masa-masa yang sukar. Dan saya berdoa, kiranya pujian penyembahan ini menjadi berkat buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.